Halo Besti, ayo lo, sudah di mana lagi kita? Oke, hari ini saya mau jalan-jalan aja, heran-heran buang waktu. Mampirin ke sini cuma sehari. Aduh, di sini tuh bagus banget ya. Dari semua trip yang kita datengin ke Europe, ini yang paling warm weathernya. Kemarin alamat terang benderang tapi anginnya menyakiti perasaan karena kedinginan. Kalau yang sekarang ini oke banget, malah di hampir sama kayak Jakarta ya, 28 sampai 30 malah. Alamat nih matahari kayak begini, sama aja saya pulang-pulang ntar orang akan bilang saya bukan ke Europe tapi saya ke Bali. Tidak. Tempat obat lucu sekali. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Buat vitamin. Ya. Nanti saya sisipin obat yang bisa ngilangin angin ya. Oke, hari ini saya mau lunch dulu sebelum saya bawa Besti ke lake ya. Di sini lake-nya bagus sekali. Aduh, kenapa saya insist banget mau ke lake siang ini? Karena biasanya kalau pas ke sini itu weathernya lagi dingin banget, nggak akan mungkin lah digayaan foto di sana. Dasar kecentilan. Begitu tahu weather bagus langsung cari tempat yang bagus. Order makan itu bener-bener porsinya kan suka ngadi-ngadi ya, karena orang bule kan terbiasa porsinya itu banyak, sedangkan di Asia itu makannya kan sedikit ya. Mungkin yang bagi saya sih karena saya makannya sedikit ya, jadi kalau ngelihat satu porsi bisa buat 3 orang. Bukannya pelit sekali lagi, tapi memang daripada buang-buang makanan kan lebih dosa lagi ya. Itu Besti, ini kayak daun mint gak sih? Coba lu cobain. Oh, daun mint, makan. Nah, itu kok kayak daun mint. Enggak, bukan. Tulip aja gua makan. Oh iya. Tapi kok ada bulu-bulunya? Iya makanya. Daun mint kan Itu ada bulu-bulunya, ini. ada Bude. Jangan pisahin, kita lagi ngikutin daun mint gak penting. Jadi aku juga ada mau cerita ya. Pada saat kemarin di Amsterdam, kan tahu sendiri Amsterdam tuh benar-benar big city, di mana kota turis banget. Which is di sana tuh udah pokoknya crowded banget sih menurut saya ya. Di area sentralnya kemarin dekat hotel, adik saya ini sempat mau jadi korban. Jadi ada orang jahat yang berniat jahat untuk mengelabui kita gitu. Untungnya ya itulah Besti, pentingnya kita tuh selalu waspada ya dimanapun kita berada. Jadi ini salah satu tips juga yang mungkin saya bisa berikan kepada Besti, di mana Besti kalau lagi traveling ada orang asing yang ngajakin ngobrol atau apa segala macam, nggak apa-apa dibilang sombong, nggak apa-apa, biarin aja, cukup senyumin aja oke. Tapi kalau dia lagi ngomong ini apa segala macam, jangan merasa bahwa dia itu baik gitu. Nggak semuanya sih, tapi bisa jadi banyak orang yang sudah profesional juga yang notabene mungkin pekerjaannya adalah seperti itu, dia udah tahu culture-nya orang kita itu ramah, jadi gampang diajak ngobrol, di-touch dengan omongan yang something Indonesia aja, udah deh dia mau akrab. Padahal
ya itu. Nah, saya bisa menceritakan ini karena itu terjadi di adik saya. Juga ya saya waktu itu untungnya ada saya juga bertiga sama dia. Mereka pasangan suami istri, ngajakin ngobrol, terus ya udah tiba-tiba ada saya, dia ngajakin kita untuk ngelihat ini gue punya uang di bla 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 segala macam, dia mau lihat uang rupiah kan. Saya pikir kalau memang dia tahu Indonesia ya dia akan ini nih mau kesini, saya mau liatin kamu ya, saya menghargai ya, jadi saya bilang tadi saya kamu aja deh yang mikir. Nah si perempuan ini tiba-tiba ngajakin ngobrol saya, adik saya, hanya karena kita baik ya, orang kita kan baik, kalau ada yang menyuruh orang untuk nanya sesuatu, nggak taunya nggak lama dia keluar, si cewek ini pun juga kok tiba-tiba mendadak jadi akrab sekali ke saya, dia nanya makanan di sini bla 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 apa segala macam, gua di sini mau ke Zurich, gua kalau soal traveling bawa duit banyak. Saya cuma mikir no offense ya, kalau memang kamu tuh traveling dengan kamu tuh punya banyak uang, sorry gitu. Kalau looksnya ya kadang ada orang yang mengcover ya biar lebih ini, tapi menurut saya kok enggak banget gitu lah, karena saya bisa, pengalaman saya ketemu dengan banyak orang kan saya bisa membedakan ya. Terus pas ada saya keluar, terus si lakinya juga ikut keluar, dia bilang, sorry madam, ke adik saya. Kenapa? Saya bilang. Terus dia bilang, enggak, dia nggak mau cerita. Terus habis itu terus pas dia bilang, enggak, dia buka dompetnya, gue cuma mau liatin nih uang gue gitu, gue cuma mau lihat uang lo itu sama nggak sama uang gue. Dari situ feeling saya nggak oke, terus saya langsung bilangin, wah hati-hati, saya cuma ngingetin doang ke mereka. Terus habis itu terus gue udah, jadi di mana ya, dia awalnya tuh nanya restoran Asia itu di mana, kebetulan kita habis makan dekat itu. Ini arahnya langsung beda. Oke, begitu orang mau jalan, ada saya baru cerita, gila dia tadi tuh dia mau masak, dia buka tas saya, dia mau ngambil saya ini aja, apa kamu bilangin pokoknya di iniin, maksudnya jangan, maksud lo apa itu kan area kita gitu. Terus dia nggak enak, makanya dia langsung keluar nyamperin saya kayak gitu guys. Jadi jangan tertipu dengan karena mereka maaf gitu, orang bule sama-sama orang Indonesia ada di bahasa Inggris, terus berarti mereka juga sincere semuanya. Aja harus waspada dimanapun kita berada, dan jangan lupa berdoa besti, karena itu kadang-kadang pasti menyelamatkan kita untuk segala hal yang kurang baik. Amin. Ini nih di Zurich ini atau dimanapun setiap kali saya pergi, saya tuh lagi melo banget karena teringat sahabat saya namanya Temi. Mungkin kalau Besti yang suka ngikutin Instagram saya, pokoknya sosial media saya, pasti akan tahu lah ya, ada satu teman saya di mana ada saya selalu ada dia dan dia pun. Nah, kita tuh berteman udah saking lamanya, jadi udah kayak bukan lagi ini, udah kayak saudara lah. Bahkan yang namanya Temi itu, dia sebetulnya namanya Ruskam Taufik, tapi saya memanggilnya Temi karena Ruskam nggak tahu, saya kepengen aja nama Temi dan dia happy dengan nama Temi itu. Dengan keluarganya Temi sendiri pun juga ya kita udah akrab banget lah ya, udah kayak saudara, udah ya keluarga gitu, gimana sih. Dan Temi itu adalah orang yang menemani saya perjalanan saya memulai hidup saya di Jakarta. Jadi pada saat ibu saya di tahun lalu itu meninggal, gak lama kemudian dia pun berpulang. Kalau nggak salah 4 bulan apa 6 bulan kemudian kalau nggak salah. Dan cepat banget gitu dia meninggalnya, karena terakhir dia masih traveling sama aku ke Bangkok. Dia ngikut tapi memang secara fisik juga udah kelihatan kurus banget. Tapi dia nggak punya sakit yang dalam artian yang gimana ya. Dan yang menyedihkan untuk saya, dia meninggalnya ternyata dia punya tumor di otaknya. Dia nggak pernah sedih, dia selalu happy tuh. Saya kalau ngomongin dia tuh jadi melo banget
Asli saya seminggu ini tuh soalnya lagi ngomongin dia, Tem, ini di mana Tem, ngomong sama dia aja saya bilangnya saya kan dia kan Mike namanya, saya manggilnya bukannya ke tapi enggak Tem ini di mana, itu di mana gitu. Jadi kita nih berdua-duaan pada saat tahu meninggal, aduh gila itu sih rasanya kayak yang gimana banget gitu ya. At the end of the day juga semua orang akan berpulang ya, tapi maksudnya ternyata untuk menerima kehilangan seseorang itu dalam hidup saya, itu yang nyesek banget adalah begitu saya kehilangan kedua orang tua saya, yang satu orang lagi adalah ya sahabat saya ini si Tem. Aduh tenang di sorga ya Tem, ya nggak sih, dia kan orangnya ya, lu jangan nangis dong, lu juga lagi sedih juga kan. Tuh bener, emang begitu. Lu aja lagi nggak tahu belakangan ini kayak melo banget. Nah dia nih kalau berdua sama si teman saya si Temi itu udah kayak Tom and Jerry berdua-dua. Udah di surga. Iya benar. Dia akan lebih happy juga kalau kita juga hijau. Buat Temi. Ini kan apa ya, saling mengingatkan itu kita merasakan kehilangan seseorang di saat orang itu nggak ada. Iya. Kita baru mengingat ternyata dia baik banget, dia tuh ini, dia tuh itu. Momen itu kita nggak bisa ulang. Mungkin kita bisa ulang momen itu di negara yang sama tapi dengan orang yang berbeda, situasi berbeda. Enggak lah, kalau untuk gue sih, kalau soal pergi-pergi sih enggak lah ya, tapi lebih ke touch ke hatinya kita itu yang beda lah. Saya merasa bersyukur banget ya, karena di hidup saya tuh dikelilingi teman-teman yang semuanya sincere, semuanya tuh nggak pernah ada yang ngelihat saya dari dulu yang saya siapa, mungkin sekarang siapa, kan banyak ekspektasi orang gitu. Dan saya kenapa boleh dibilang tidak terlalu banyak teman yang very very close gitu, saya teman banyak banget, sebanyak itu. Tapi kalau saya sudah menganggap bahwa dia itu sudah kayaknya udah match dengan saya, ini dibuat dari suami saya sih udah beda masalah ya. Maksudnya kalau dengan teman yang bisa seperti itu, nah hidup saya tuh ya istimewa aja boleh dikatakan. Mungkin kalau Temi teman saya itu kan mengenal saya itu lebih dari suami saya. Aduh, kok cantik-cantik jadi melo Temi. Ini manis. Dia tuh sama keluarganya kita juga udah oke. Ya Betty ya. Memakai chopstick, coba lo bisa nggak? Kemarin kita ada kan lihat pasan gue udah bener ya, tapi ini kayak jadi begini, kita cina begini, Ya. jadi begitu. Enggak ini ngajarin gue mantan gue orang Amerika padahal bukan orang Cina. Jadi ke tangannya ini yang kelingking di sini ini kan yang main ini nih, yang main yang sebelah kanan. Iya. Iya. Yang kiri diemin aja, pokoknya dia begini tuh. Ini gue cabut gigi lu. Itu. Makan dulu ya Besti. Nanti saya cek lagi kita jalankan dan nanti sudah saya bawa Besti teling ya. Makan. Tadi habis lunch, biar agak turun sedikit matahari, saya mau ngopi dulu ya Besti ya. Panas sekali hari ini ya teman. Kalau saya pencinta kopi ya, jadi kalau semuanya lagi pergi harus habis makan selalu ngopi. Memang schedule saya ngopi itu kalau habis makan.
Gaya banget orang Purwokerto ngopi di Zurich, ngopi di Brazil, ngopi di Amsterdam. Alhamdulillah. Mensyukuri hidup, mari ngopi. Mas kayaknya ya. Ditanya rasanya, sama aja kopi. Beda suasana aja. Pasti kamu tim yang suka sama hawa dingin atau yang seperti di Indonesia, cuma ada panas sama hujan. Nah kalau di tempat yang dingin seneng sih. Kalau lama-lama kayaknya enggak lah, saya mendingan Indonesia aja yang hangat-hangat saja. Mari ngopi deh. Di belakang sana ada geng arisan saya yang di sini namanya Kepimping. Biasanya kan Kepompong itu Kepimping. Karena apa? Arisan saya, tapi sih nggak kenal sama orangnya. Ayo teman-teman, mari kita ngopi di meja sendiri-sendiri. Jalannya ke sebelah sana ya. Ini panasnya Edan Eling. Tapi karena seperti teman saya bilang, di sini mereka menikmati gitu karena jarang banget panas seperti ini gitu di mereka, paling lama 3 bulan. So, untuk mereka enjoy. Nah, karena kita tiap saat panas sama hujan, jadi ya bener aja banyak ngeluh panas. Aduh, udahlah. Kemarin kita pas kedinginan, terus kita yang gede, ya ampun dingin banget sih. Bisa nggak sih nih anginnya dikecilin ini, sekarang kasih panas sih. Protes lagi. Panas banget ya. Berarti memang manusia itu udah jelas. Maunya apa? Saya jarang banget jajan es krim. Belum panas banget, inilah es krim aja biar agak-agak. Ini panas setengah mati dan kalian kan lihat adalah seperti ini. Harusnya bisa juga cruise ya, cuman kalau cruise kayak panas sekali, nggak sanggup. Ini aja udah lumayan gosong nih muka nih, kayaknya sampai segitu aja Besti.
Di sini saya mau jalan-jalan ke tengah kotanya ke Paradise. Di sana ada pusat kejahatan. Pusat kejahatan heran-heran. Saya mau pulang. Banyak banget laki-laki telanjang, perempuan telanjang. Nggak boleh lihat. Kalau perempuan udah punya sendiri, laki-laki udah punya juga tapi di rumah nggak dibawa. Seramai ini ya, padahal di sini tuh udah waktunya dinner time, mereka lagi pada dinner. Sementara saya masih keliling-keliling di jalanan nikmatin hari. Gimana lagi Besti? Ikut aja. Ya ampun, sedih lagi. Baru happy-happy, sedih lagi. Bye Chong, bye Nike. Dia harus kembali ke München, saya harus kembali ke Indonesia. Thank you for fun with us in Europe. Take care Chong, love you. Besti, kita sekarang sudah di airport lagi, mau balik lagi kemana? Nggak kelar-kelar, ini judulnya ya. Saya itu dikasih waktu 10 hari, gimana caranya saya bisa ke berbagai tempat. Ya inilah yang terjadi. Ini nunjukin banget sih, lincah atau enggaknya orang terlihat dari sini. Oke, ya sudah, masuk dulu yuk, mari. Di Brasil. Oke, hari ini saya bangga banget karena memakai batik dari Zurich tadi menuju Brasil, dan semua orang biasanya herannya bagaimana herannya sama saya karena melihat saya memakai batik. Bangga memakai batik karena semua orang jadi melihat ke saya, bukan mau pay attention ya boleh lah hai sekali-sekali juga, tapi ternyata kepengen pakai yang unik aja itu jadi sesuatu. Bahkan tadi saya ngelihat ada di satu butik itu ada brandnya Indonesia, pokoknya ada batik-batiknya gitu juga. Bangga sekali. Besti, ini apa? Ini sup? Tentu bukan. Ini adalah cappuccino. Tuh, di sini cappuccinonya seperti ini. Bisa jadi inspirasi nggak nanti di rumah begini? Kalau saya sih nggak ya, kayak tetap aja cantik pakai cup gitu. Oke Besti, saya lagi iseng aja, kepengen ngopi di luar sebelum masuk ke dalam. Ya udah, padahal dapat makanan gratis. Tapi sombong banget kita cari yang bayar. Masa ngopi begini? Ya sudahlah ya, mungkin besok-besok saya ngopi pakai gentong. Mari mengopi.